Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembelajaran matematika. Anak-anakku, di video yang kedua ini kalian akan mempelajari tentang kesebangunan. Kalau tadi kalian sudah mempelajari tentang kongruen dan sekarang kalian akan mempelajari tentang kesebangunan. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kalian dapat menjelaskan syarat dan sifat dua segitiga yang sebangun. Kemudian kalian dapat menguji dan membuktikan bahwa dua buah segitiga atau bangun datar itu sebangun atau tidak. Kemudian yang ketiga, kalian bisa menentukan panjang sisi dan besar sudut yang belum diketahui dari dua bangun yang dikatakan sebangun tersebut. Oke, langsung aja. Yang pertama, kita masuk ke syarat-syarat dari dua buah bangun datar dikatakan kongruen atau tidak. Yang pertama itu dia memiliki sudut yang bersesuaian sama besar. Yang kedua, memiliki perbandingan sisi yang bersesuaian senilai. Nah, di bagian sini kita diberikan dua buah contoh segitiga, yaitu segitiga ABC dan segitiga PQR. Yang pertama, kita akan membuktikan apakah dua buah segitiga ini dikatakan sebangun atau tidak. Pertama, kita lihat sudutnya. Sudut yang saling bersesuaian. Kita lihat pada segitiga ABC. Di sini sudah diketahui bahwa sudut A sama dengan sudut P, lalu sudut B sama dengan sudut Q, sudut C sama dengan sudut R. Dapat dari mana? Dapat dari simbol yang sudah ditulis pada bangun datar ini, pada bangun segitiga tepatnya. Nah, kalau kalian lihat sini kan cuma dilengkungin satu, dan sini dua, di sini diberi titik satu. Nah, itu artinya bahwa sudut-sudutnya itu sama besar. Lalu yang kedua, kita lihat dari sisinya. Apakah mempunyai perbandingan sisi yang senilai? Contoh, misalkan AB berbanding PQ. Ya. Kalau kalian lihat, misalkan di bagian AB itu panjangnya adalah 6, sedangkan di PQ adalah 12. Maka kalau ini diselesaikan atau disederhanakan, jadinya 1 berbanding 2. Dapat dari mana? Sama-sama dibagi 6. Lalu kita lihat sisi yang lainnya lagi. Sisi yang lain tentu ada BC berbanding RQ. BC-nya itu 4, RQ-nya adalah 8. Dan ini kalau sama-sama dibagi 4, maka 1 banding 2. Lalu yang terakhir ada AC berbanding PR. Di AC-nya ada 5, PR-nya ada 10. Maka ini juga sama-sama 1 banding 2. Maka di sini terlihat jelas bahwa sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang senilai. Jadi karena keterangan bahwa dia memiliki sisi yang senilai perbandingannya, maka dikatakan bahwa dua sebuah segitiga ini sebangun. Oke, kita langsung ke contoh soal yang pertama. Pada contoh soal yang pertama ini, kita akan lihat bagaimana cara menghitung untuk mencari panjang sisi dari DE. Ya, kita akan mencari panjang sisi dari DE. Kalau kalian lihat pada gambar, segitiganya itu saling bertumpukan. Kalau sudah bertumpukan seperti itu, biasanya dua buah segitiga itu sudah pasti dikatakan sebangun. Pembuktiannya bagaimana? Kita pisah saja antara segitiga yang atas dengan segitiga yang bawah. Contoh seperti ini. Tentunya yang bawah lebih besar. Misalkan di sini A, B, C, lalu di sini A, D, E. Panjang AC-nya adalah 4 dan panjang
AE nya adalah 8 plus 2 plus 4 ya, sama dengan 12. Kenapa 8 plus 4? Karena dari A sampai E itu ada angka 4 dan 8 ya. Lalu di bagian BC itu sudah diketahui panjangnya 5. Nah, sekarang kita tinggal cari DE. Bagaimana cara mencari DE? Bandingkan dengan sisi yang bersesuaian. AC perbandingannya dengan AE. Lalu BC perbandingannya dengan DE. Sampai tahap ini masukkan angkanya. AC-nya adalah 4, kemudian AE-nya adalah 12 sama dengan BC-nya adalah 5, DE-nya kita misalkan sebagai X. Lalu sampai tahap ini kalian kali silang. Bagaimana caranya? Kalikan dulu yang punya X-nya. Pertama, kalian kalikan 4 dikali X, maka hasilnya jadi 4X sama dengan 12 dikali 5, maka 4X sama dengan 60. Jadi X sama dengan 60 dibagi 4. Lalu X-nya didapat berapa? 60 dibagi 4 itu hasilnya adalah 15. Maka panjang DE adalah 15 cm. Oke, itu contoh soal yang pertama. Contoh soal yang kedua, kita lihat di sini ada sebuah orang berdiri ya, sedang berdiri di depan tiang bendera. Diketahui seorang siswa dengan tinggi badan 150. Berarti tinggi badan siswa ini adalah 150. Kemudian panjang bayangan siswa adalah 2,5 meter. Nah, panjang bayangannya kan berarti dari sini sampai sini. Itu panjangnya. 2,5 meter kalau dirubah jadi cm artinya jadi 250 cm. Sedangkan panjang bayangan tiang bendera adalah 6 meter. Berarti 6 meter itu dari sini sampai sini, yaitu 600 cm. Nah, bagaimana kita akan menghitung hasil dari bentuk tersebut? Pertama, kalian pisah dulu segitiga antara segitiga yang kecil dan segitiga yang besar. Dari mana Pak dapat segitiganya? Ini kalian lihat bahwa di sini kalau kita tarik garis dari orang sini sampai ke bayangan yang ujung itu jadinya segitiga yang kecil. Sedangkan kalau yang dari tiang bendera sampai ujung itu jadinya segitiga yang besar. Contoh gini, A, B, C, D, E. Nah, maka kalau kita buat misalkan sini A, B, C, E, D, B. Masukkan angka-angkanya. ED adalah 150 dan EB adalah 250 cm. Atau 250 saja. Lalu kita lihat lagi AB adalah 600. Nah, yang akan kita cari adalah tinggi tiang. Berarti AC-nya ini berapa? Sama seperti tadi, kita masukkan perbandingannya. Berarti AC per DE sama dengan AB per EB. Masukkan angka-angkanya. AC-nya di sini belum diketahui, berarti kita misalkan sebagai X, sedangkan DE-nya sudah diketahui 150. Lalu AB-nya adalah 600 per 250. Nah, sampai tahap ini diapain? Sampai tahap ini sama kayak tadi, kali silang. Bagaimana? Berarti 250 EX sama dengan 600 dikali 150. 600 dikali 150 itu hasilnya berapa? Ya, hasilnya adalah 90.000. Maka X sama dengan 90.000 dibagi 250. Maka X sama dengan coret-coret
Jadi kalian tinggal menghitung 9000 dibagi 25 dapat 360 cm. Atau kalau kita buat jadi meter, berarti ke atas naik 2, jadi 3,6 meter. Nah, inilah tinggi tiang ya. Jadi itu untuk mencari tinggi tiang ya. Contoh soal yang ketiga, di sini ada sebuah trapesium, 2 buah trapesium ya, ditumpuk. Bagaimana cara mencarinya? Karena di sini ada garis RQ atau SR, terserah kalian ya. Itu bisa kita tarik garis sejajar yang dengan sejajar dengan RQ. Lalu kita kasih titik di sini KL. Bebas namainnya apapun. Nah, kalau kita lihat karena ini sejajar ya, maka ini sama-sama panjangnya 12 cm. Kenapa? Karena bentuknya jajar genjang. Jajar genjang itu alas dan sisi atas dan bawahnya sama-sama panjang. Nah, lalu bagaimana untuk mencari sisi MN-nya? MN itu kan berarti kita cari dari sini ke ujung. Bagaimana cara mencarinya? Gunakan 2 buah segitiga ini, yaitu segitiga SMK sama SPL. Masukkan angkanya. SM nya adalah 5, kemudian MK nya belum diketahui, lalu PS nya adalah 3 plus 5, lalu PL nya berapa? PL nya 20 dikurangi 12, karena 20 itu adalah PQ, jadi dikurangi 12. Lalu kita masukkan perbandingannya, berarti SM perbandingannya sama SP, lalu MK perbandingannya sama PL. Nah, masukkan angka-angkanya. Angka yang sudah diketahui, SM nya adalah 5, SP nya adalah 8, sedangkan MK nya belum diketahui, dan PL nya adalah 8. Kali silang ya, sama kayak tadi, kali silang, maka 8x sama dengan 8 dikali 5, 8x sama dengan 40. Jadi x sama dengan 40 dibagi 8, maka x sama dengan 5. Dapat nilai x nya adalah 5, maka x ini adalah panjang MK. Dapat dari mana? Karena tadi yang belum diketahui adalah MK, maka MK nya adalah 5. Yang ditanyakan adalah MN. MN itu hasil dari MK ditambah KN. MK nya adalah 5, KN nya adalah 12, maka hasilnya jadi 17 cm. Nah, itulah contoh yang kedua, contoh yang ketiga ya. Oke, selanjutnya kalian silakan coba latihan soalnya, kemudian kalau sudah selesai lanjut kembali ke kelasnya masing-masing. Selamat mengerjakan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.